tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Ya, masih melanjutkan materi kita di program linear untuk materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan program linear. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh soal ya terkait dengan permasalahan program linear, baik yang berbentuk soal cerita maupun yang soal yang berbentuk diberikan daerah penyelesaian dan fungsi objektifnya. Nah, sekarang bentuk soal yang ketiga, yaitu diberikan ya fungsi objektif dan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Berarti kita harus menggambar dulu ya daerah penyelesaian yang ada dan menentukan titik pojoknya. Oke, berarti langsung kita tentukan daerah penyelesaiannya ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya untuk materi yang pertama, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Oke, berarti kita ambil dulu pertidaksamaan yang pertama ya, 2x tambah y kurang lebih dari sama dengan 8. Berarti kita langsung gambar. Jika x-nya 0, berarti x-nya kita tutup, diperoleh y sama dengan 8 ya, berarti sumbu y 8. Oke. Jika y-nya yang 0, berarti y-nya kita tutup, x-nya berapa? 8 per 2 ya, berarti 4. Berarti x sama dengan 4. Nah, dari kedua titik ini kita tarik garis lurus ya, selalu bersambung karena dia pakai sama dengan. Oke, garis yang pertama sudah, kita ke pertidaksamaan yang kedua. Nah, x tambah y lebih dari sama dengan 5. Sama. Bagaimana jika x-nya 0? Berarti x-nya kita tutup. Berarti y-nya 5. Berarti y 5. Kemudian jika y-nya yang 0, berarti x-nya ternyata juga 5. Berarti di sumbu x 5. Nah, dari kedua titik koordinat kita tarik garis lurus. Nah, itulah garis yang kedua. Oke, sekarang kita tinggal menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, itu tidak usah kita tentukan daerah penyelesaiannya ya, karena itu menandakan bahwa dia di kuadran pertama ya. Oke, berarti untuk pertidaksamaan pertama kita uji titik 0,0, substitusi ke pertidaksamaan, diperoleh hasil 0 lebih dari sama dengan 8. Nah, apakah hasil substitusinya ini bernilai benar atau salah? Oh, ternyata salah ya, berarti salah, berarti dia menjauhi titik uji, garisnya yang biru tadi. Titik ujinya di pusat 0,0 di bawah garis, sedangkan dia salah, berarti dia harus menjauh. Karena menjauh berarti daerah penyelesaiannya di atas garis. Berarti semua daerah di atas garis kita kasih kode A misalnya ya. Berarti itulah daerah penyelesaian dari 2x tambah y lebih dari sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Untuk x tambah y lebih dari sama dengan 5, berarti sama. Kita uji juga titik 0,0. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaan, diperoleh hasil 0 lebih dari sama dengan 5. Apakah 0 lebih dari sama dengan 5? Oh, salah ya. Nah, salah. Berarti dia juga menjauhi titik uji. Garisnya yang hijau. Titik ujinya di bawah garis. Karena dia menjauh, berarti daerah penyelesaiannya otomatis di atas garis. Berarti semua daerah di atas garis kita kasih kode B ya. B, mana lagi? Nah, ini ya daerah di atas garis. Oke, yang mana yang memuat dua daerah penyelesaian, yaitu AB. Nah, ini dia ya. Berarti itulah daerah penyelesaiannya. Oke, daerah penyelesaiannya sudah diketahui, berarti kita sudah bisa menentukan berapa titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian. Ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ini satu di koordinat 5,0, kemudian ini titik potong kedua garis, dan di koordinat 0,8 ya. Misal ini titik A, ini titik B, berarti ini titik C.
Nah, langsung kita masukkan ke tabel ya, titik pojok dan fungsi objektifnya yaitu 4x tambah 5y. Oke, titik pojok yang pertama untuk A, koordinatnya berapa? 5,0 ya. Nah, ingat jangan sampai tertukar. Kemudian titik pojok untuk koordinat B, koordinatnya 0,8 ya. Nah, yang C kan belum ada. Berarti kita harus cari terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, ini titik C merupakan perpotongan garis kedua garis ya, garis biru dan hijau tadi. Nah, berarti ini merupakan garis dari pertidaksamaan 2x tambah y lebih dari 98 dan x tambah y lebih dari 95. Berarti kedua persamaannya kita eliminasi ya untuk menentukan koordinat titik C-nya. Berarti 2x tambah y sama dengan 8 dan x tambah y sama dengan 5. Nah, eliminasi apa? Nah, di sini kan y-nya sama ya, koefisiennya 1, berarti langsung kita eliminasi variabel y-nya. Berarti y-nya habis, tersisa 2x dikurang x, berarti 2 dikurang 1, berarti 1x. 8 dikurang 5, x-nya 3 ya. Karena x-nya 3, berarti kita langsung substitusi ke persamaan yang kedua ya, yaitu x tambah y sama dengan 5. Berarti kalau x-nya diganti 3, berarti 3 tambah y sama dengan 5, berarti y-nya 2 ya. Nah, itulah koordinat titik C-nya 3,2. Berarti C koordinatnya 3,2. Oke, semua titik koordinat titik pojok sudah kita dapatkan. Langsung kita substitusikan ke fungsi objektif yang ada. Oke, yang titik A, X-nya 5, Y-nya 0. Berarti kita masukkan, berarti 4 kali 5 ditambah 5 kali 0. 4 kali 5, 20, berarti 20 ya. Kemudian titik B 0,8, X-nya 0, Y-nya 8. Berarti 4 kali 0 ditambah 5 kali 8. 5 kali 8 berarti 40 ya. Nah, yang terakhir titik C, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti 4 kali 3 ditambah 5 kali 2. 4 kali 3 itu 12. 5 kali 2 itu 10. 10 tambah 12 hasilnya 22. Oke, semua sudah disubstitusi. Sekarang perhatikan hasilnya. Ada 20, 40, dan 22. Di soal yang ditanyakan adalah nilai minimumnya ya. Berarti yang manakah nilai minimum antara ketiganya? Yaitu 20 ya. Berarti itulah nilai minimum dari sistem pertidaksamaan yang ada. Berarti kita simpulkan, jadi nilai minimumnya adalah 20. Oke ya? Oke, jelas ya? Jelas. Berarti untuk materi ya, program linear di poin yang ketiga, menyelesaikan permasalahan program linear sudah selesai ya. Semua bentuk soal sudah kita bahas. Nah, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.